Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Agustin Dwi Rahayu, NIM 6422873. Perkenalkan, nama saya Dr. Syahrani dari kelas 64 3A 7 dengan NIM 64221902. Perkenalkan, nama saya Hikmah Akbar Faraji, NIM saya 64221923, kelas saya 64 3A 27. Dampak penerapan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga ada sisi negatif dalam penerapannya. Seiring perkembangan zaman, TIK turut melaju cukup cepat. Peranti yang berkaitan dengan hal ini semakin canggih. Banyak orang dimudahkan dengan teknologi kekinian. Hanya saja, kemudahan dalam TIK akan dimiliki dua sisi mata uang. Satu sisi membawa peran yang positif, namun di sisi lain juga ada dampak negatif yang perlu dicermati dengan seksama. Penelitian Cambridge International melalui Global Education Census 2018 menunjukkan bahwa siswa Indonesia sangat akrab dengan teknologi. Bukan hanya dalam berinteraksi di media sosial, tapi juga untuk kebutuhan pembelajaran. Hasil penelitian itu bahkan menyebut siswa Indonesia menduduki peringkat tertinggi secara global selaku pengguna ruang IT atau komputer di sekolahnya sebanyak 40%, lebih dari 2/3-nya, 67% menggunakan smartphone di dalam kelas, dan 81% untuk mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Fakta tersebut memiliki dampak besar pada lingkungan belajar mengajar dalam dunia pendidikan saat ini, karena siswa generasi Gen Z lebih dilengkapi dengan teknologi daripada umumnya guru atau generasi X. Fernando Uvi, pengamat pendidikan yang kini menjabat sebagai Country Manager Extramarks Education Indonesia, menilai untuk melakukan itu semua, pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan menjadi sebuah keharusan. Adapun dampak negatif dan dampak positifnya, untuk dampak positifnya yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, dapat berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi. Yang keempat, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, mempermudah terjadinya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, dapat melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat, short span of attention. 2. Bidang kesehatan. Perusahaan teknologi medis terkemuka di dunia, Siemens Healthineers, mengumumkan kolaborasi strategis melalui penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Kesehatan. RS Kanker Darmais, SRSUP Dr. Harisan Sadikin, SSP Prof. Dr. Mahar Barjo, Rumah Sakit Pusat Otak, dan Rumah Sakit Pusat Nasional Harapan Kita. Upaya kolaboratif ini mencerminkan komitmen bersama untuk memajukan layanan kesehatan di Indonesia melalui pertukaran pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan inovasi teknologi di bidang layanan kesehatan. Dampak positifnya, yang pertama, terciptanya AI atau Artificial Intelligence di dunia kesehatan sebagai pengambilan keputusan di beberapa bidang kesehatan. Yang kedua, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan jarak jauh atau telemedicine. Dampak negatifnya, yang pertama, ada mengganggu penglihatan. Kedua, munculnya ketergantungan. Yang ketiga, banyak informasi hoaks. Yang keempat, maraknya penyakit kanker. Yang kelima, menimbulkan banyak penyakit. 3. Bidang bisnis. Bagi pembisnis yang mengandalkan WhatsApp dan Instagram untuk usaha mereka, gangguan seperti ini menimbulkan kerugian yang cukup besar. Bagi para pengiklan, mereka tidak dapat menjangkau pelanggan potensial yang berdampak terhadap angka penjualan. Sementara, bagi
brand yang mengandalkan postingan di Instagram, mereka tidak dapat menawarkan produk hingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Belum lagi koordinasi dan komunikasi pekerjaan yang terputus bagi mereka yang mengandalkan WhatsApp. CEO Grant Thornton Indonesia, Johan Gani, menjelaskan TIK sendiri merupakan semua teknologi dan layanan yang terlibat dalam komunikasi, manajemen data, penyediaan telekomunikasi, dan internet. Misalnya, ia menambahkan komputer yang dapat menjawab telepon dan mengarahkan panggilan ke individu yang tepat untuk merespon. Sekarang, robot pun tidak hanya dapat menjawab panggilan, tetapi seringkali dapat menangani permintaan layanan telepon dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu 1. Membuat pengembangan dan pengiriman berbagai teknologi memudahkan untuk pengusaha dan konsumen mereka. 2. Memberikan peluang pasar baru sehingga menggunakan TIK semakin banyak dimanfaatkan di berbagai bidang industri seperti dalam bidang pendidikan, perbankan, kesehatan, pemerintah, sains teknik, dan transportasi. Selanjutnya ada dampak negatif, yaitu 1. Kejahatan siber. Kejahatan yang memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer secara online sebagai pembajak kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. 2. Pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta ini meliputi membajak software, penggandaan tanpa seizin, penciptaan karya maupun pemakaian tanpa izin. 3. Penyebaran malware, program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Kemajuan TIK juga dihantui risiko disalahgunakan oknum tertentu untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Perkembangan teknologi akan berdampak positif ataupun negatif tergantung dengan bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut dengan bijak, serta terus melakukan daya upaya dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk menjaga segala risiko yang mungkin terjadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.